Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada kawan baik saya, Juragan, Ricky, Juragan. Awang, Ricky, Kang. Alhamdulillah saya. Gimana sih bisnis pariwisata nih? Ini udah hampir bulan kelima ya, COVID ya. Bulan kelima dan terpuruk sangat amat sukses mencoba bangkit. Ya harus bangkit lah, kalau enggak berapa juta pegawai bekerja di bidang pariwisata akan terdampak, dan ini mengerikan. Resesi yang lebih dari Singapura. Contoh Singapura salah satunya kan mengandalkan pariwisata dia. Belum bisa bangkit. Segitu Singapura ya, yang udah canggih infrastrukturnya, udah canggih SDM-nya. Apalagi gimana kita. Artinya kita kan indeks manusianya masih jauh dari Singapura. Nah, Singapura saja yang sudah sedemikian hebatnya tidak berdaya dengan keberadaan pandemi COVID ini, terutama sektor pariwisatanya hancur lebur sudah. Ya karena ada sektornya jasa ya Singapura ya. Jasa ya, dan pariwisata itu kan secara generik ini kan ngumpulin orang. Pariwisata itu kan ngumpulin orang berkumpul rame-rame. Berkumpul nggak boleh, ya udah selesai. Nah, sekarang yang udah mulai gerak apa? Yang udah mulai gerak pariwisata. Katanya Jogja udah mulai rame. Ya, memang ada wacana, tapi ini juga belum menjadi sebuah perlu pembuktian riset lebih jauh ya, bahwa wisata-wisata menuju ke tempat-tempat yang sifatnya alam ya, natural resources gitu ya, seperti camping ground atau kemana tempat-tempat yang bersifat natural ya, itu jadi sebuah suggestion atau saran untuk setiap orang yang memang ingin berwisata. Namun kembali lagi secara generik kan, kembali lagi kalau saya mengutip pendapatnya bekas kepala petinggi Kementerian Pariwisata lah, salah seorang waktu itu dalam wawancara di sebuah radio juga, bisa nggak memanage crowd yang terjadi di natural destination itu sendiri. Salah-salah malah epicentrumnya malah jadi berpindah ke sana gitu, berpindah ke tempat-tempat wisata alamnya itu tadi gitu. Memang 80% tipikal destinasi wisata di Indonesia wisata alam sebenarnya. 80%, dan itu tidak tergantikan. Ya, tidak tergantikan. Atau misalnya orang mau main ke pantai gitu ya, kan nggak bisa diganti. Pantainya di situ yang nggak bisa diganti. Main ke gunung bisa diganti. Ada orang yang terpapar COVID dan dia berangkat ke gunung tersebut dan ketemu dengan begitu banyak orang di sana, nah makanya itu akan bisa menjadi tempat klaster baru yang ikut andil memperbanyak jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia jadinya. Jadi masih diragukan lah. Kalaupun ada, ya prinsipnya hanya beberapa orang yang sifatnya nekat dan paham betul knowledge-nya terhadap bagaimana menjaga diri dia terhadap penularan terhadap COVID itu. Ya, berarti makanya, kan gimana? Berarti yang diperlukan knowledge dan sistemnya. Crowd management dan knowledge orang yang mau wisata, itu kata kuncinya ya. Bungkus besarnya kultur kali ya, Kang ya. Kultur kebiasaan orang Indonesia ini kalau jalan-jalan gimana sih? Nah itu. Itu yang masih harus di-develop lagi gitu. Sampai sekarang, jangankan kita bicara pariwisata yang bergerak, orang menuju ke satu arah yang relatif lebih jauh gitu ya. Kita sekolah aja lah, sekolah di mana anak-anak kita sekolah kan nggak jauh dari rumah biasanya. Itu pun masih belum dianggap sebagai tempat yang aman karena bisa menjadi kluster baru tadi. Karena mengumpulkan orang kan. Nah, ada satu sektor yang sebenarnya nggak terlalu dilihat orang, tetapi juga karena apa? Karena pricing positioning-nya cukup tinggi gitu ya. Dan ini yang hampir mungkin agak luput dari kita. Bahwa sejak 10 tahun terakhir Indonesia tuh punya beberapa tempat camping ground yang luxurious yang namanya glamping. Nah, itu pertanyaan kemarin. Hanya glamping. Glamorous camping. Jadi kata-kata glamorous camping ground. Glamorous camping. Sebenarnya ini idenya 10 tahun yang lalu di masyarakat Eropa Timur, Eropa Utara itu mereka punya terbiasa musim panas atau musim, ya kan di negara-negara Eropa itu kan musim panas mereka melakukan camping ya, tinggal di pantai-pantai atau di danau-danau, mereka punya cabin-cabin kayak begitu. Namun cabin-cabin itu kan biasanya fasilitasnya minimalis lah gitu, namanya juga di tempat alam kayak gitu kan, seadanya gitu. Nah, lalu
bagaimana memix fasilitas bintang 5 itu ada di tempat-tempat seperti itu. Nah, konsep inilah yang menjadikan 10 tahun yang lalu mulai menjadi sebuah insight bahwa ada camping ground yang luxurious disebut dengan glamour camping ground atau glamping sebutnya. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang. Indonesia punya banyak, ada lebih dari 10 glamping destination area di Indonesia. Salah satunya di Bogor juga ada. Ya, di daerah Ciapus lah. Khususnya ada 2 sekarang ya. Ada Highland, ada Lawang Bledegan itu dua destinasi glamping yang saya bilang sudah ada eksis di Bogor. Ya, namun kembali lagi sekarang yang saya khawatirkan adalah khawatir apa? Secara common sense kelihatannya lebih safe secara common sense. Tapi kalau dari pihak orang-orang yang mungkin udah lama terjun di pariwisata ada kekhawatiran bagaimana kesiapan SDM di sana. Ya kita tahu SDM di tempat-tempat ini kan pasti merekrut orang-orang penduduk sekitar kan, yang knowledge-nya di bawah, yang educated ya tidak selevel itu gitu kan. Dimana juga dari sisi bisnis kan daripada meng-hire orang dari jauh suruh tinggal di sana kan lebih baik meng-hire orang sekitar kan. Diseragamin, dikasih sedikit edukasi sedikit, jadilah mereka pegawai di pada glamping itu. Nah itu yang saya khawatirkan kan. Jadi glamping ini adalah satu sektor yang mungkin bisa menghidupi kepariwisataan Indonesia, tapi kita nggak siap dengan orang-orangnya. Orang-orang di destinasi itu, saya kemarin salah satu contohnya saya mencoba mengekspor di salah satu yang tadi saya sebutkan di Ciapus itu belum siap kan secara SDM mereka. Ya, tempat sih sudah bagus, pemahaman physical distancing sudah bagus, ya masuk mudah menggunakan termogan dan sebagainya, tempat cuci tangan sudah tersedia banyak. Namun yang saya lihat adalah mereka belum bisa memanage crowd. Nah, ketika crowd datang cuman buat lihat-lihat foto-foto, wah itu ramai sekali di tempat dia punya daerah kolam renangnya itu. Ya, jadi harusnya antisipasi ya, security maupun ya field worker-nya di sana bisa mengelola. Pak, mohon maaf di sini lagi penuh, Bapak mesti harusnya ke bawah dulu lah. Itu namanya crowd management. Nah, di sini nggak ada. Orang dibebaskan aja masuk, bebas sudah. Kemana dia mau terserah. Iya, ada problem juga ya ketika misalnya katakanlah kalau dia masuk udah bisa ditentukan jumlahnya, tapi kalau untuk berkumpul di satu area tuh nggak bisa harus orang itunya ya yang strict ya, orang dalamnya ya. Orangnya yang harus paham terhadap crowd manajemennya. Kalau enggak ya kayak gitu loh, penuh karu-karuan. Itu kan sangat mungkin orang terkena droplets, orang terkena virus dan sebagainya. Atau membawa dari bajunya dan sebagainya. Ya, bagaimana seluruh channel penularan COVID-19 akan bisa terjadi banyak di situ. Jadi, itu kan yang saya takutkan. Jadi memang kalau kita udah punya software untuk memanage jumlah, juga harus punya keahlian untuk melakukan penyebaran ya, distribusi di lokasi ya, supaya nggak terfokus pada satu tempat ya. Iya. Terutama yang mungkin lebih baiknya menggunakan guidance ya. Jadi setiap kayak di museum aja gitu. Ada guidance. Jadi ada kelompok orang datang berapa orang, saya 5 orang, ayo dituntun, diarahkan, dijelaskan. Mungkin itu sebagai sarana promosi juga. Misalkan tempat ini, resort ini memiliki sekian kamar dengan tipe kamar seperti ini, segini. Yeah. Diajak jalan gitu, dituntun, di guiding. Ya itu menarik ya. Kalau nggak di-guiding ya biar masuk ke orang semua udah foto-foto udah kalau. Iya, jadi solusinya kalaupun misalnya diatur jumlah yang masuk, tapi di dalam juga harus diatur di penyebarannya dia berada di posisi mana ya. Iya, misalkan dari sisi kiri utara dulu, dari sisi selatan dulu sehingga mereka tidak bertemu di satu titik yang sama. Itu ya Kang yang saya khawatirkan. Tapi glamping ini promising banget di era sekarang kalau mau dibangun dengan tata kelola yang benar ya bisa salah satu sektor yang bisa menghidupkan kepariwisataan saat ini ya. Indonesia 80%-nya total natural semua kok. Air terjun, gunung, itu paling pedesaan. Mungkin kita jual dengan harga yang lumayan bagus, tetapi privacy bagus dan jarak antar itu juga mereka bagus ya, bisa dikelola bagus ya. Iya. Yang saya takut ironisnya adalah ketika fasilitasnya bagus, mewah, tapi SDM-nya nggak sebanding, nggak selevel. Yeah. Itu yang saya takutkan. Karena kan
membangun sebuah fasilitas mewah di tempat-tempat yang sifatnya terpencil seperti ini kan juga high investment ya, gitu. Mereka harus hitung kembalinya juga enggak ya, dengan bagaimana cara biar bisa kembali biar cepat ya, SDM-nya digunakan yang low qualified lah. Siapa yang mau bayar orang lulusan mana gitu kerja di satu GM? Iya, yang tentu saja hitungannya juga. Iya, hitungan bisnisnya takutnya nggak masuk. Kalau tingkat okupasinya lumayan ya, glamping itu dalam masa COVID ini. Kalau ini menjadi tempat pelarian yang baik lah. Ketika di hotel orang takut kan, kalau glamping itu konsepnya kayak bungalow tapi dia bukan bungalow permanen ya. Kayak tenda-tenda tapi lengkap fasilitas mewah. Ada shower, ada kamar mandi segala macam. Langsung pemandangannya alam, udara bersih. Nggak pakai AC lah pada umumnya gitu kan. Jadi menarik sebenarnya untuk orang-orang yang berduit dan saat ini ingin berwisata, ya glamping bisa menjadi salah satu destinasi tujuan yang relatif lebih aman daripada mungkin berlibur di sebuah hotel atau berlibur di tempat-tempat taman kota atau taman wisata gitu. Glamping salah satunya bisa jadi pilihan, tetapi ya itu tadi SDM kita belum mumpuni di sananya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya dari kemarin gitu. Kalau bisa mumpuni sih, wah ini bagus. Kita punya lebih dari 10 Kang. Di Bali apalagi banyak dengan tema-tema yang berbeda gitu. Ya. Di Ciwidey ada, di Bandung Ciwidey ada. Banyak sekali tema-temanya unik-unik. Nggak sama gitu. Ada yang menyediakan fenomena tebing, ada yang menyediakan fenomena air terjun, ada yang menyediakan fenomena gunung, ada yang menyediakan fenomena pinggir pantai, teluk, seperti itu. Tapi memang dua-duanya harus saling mengerti ya. Yang berwisatanya pun harus ngerti, yang ngelolanya juga harus ngerti soal COVID itu ya. Itu memang harus dikerjakan oleh industri ini ya. Iya, dua-duanya, dua pihak stakeholder ini harus bermain juga, dan pemerintah juga harus bisa memprotek, jangan sampai muncul klaster baru di tempat glamping. Wah, satu kampung tutup. Satu kampung bisa diisolasi. Kalau overall bisnis kuliner gimana sih? Di Bogor kelihatannya gimana pengamatan kuliner? Iya, kuliner saya pikir kalau bicara konteksnya Bogor udah hidup ya, walaupun masih tidak lagi untuk mereka sudah pada saat tidak makan di tempat ya, mereka udah prinsipnya take away atau dine in gitu ya. Atau apa delivery ya, take away atau delivery, udah nggak lagi harus makan di tempat. Udah hidup lah, saya lihat KFC yang itu begitu sudah mulai menggeliat ya, bahkan restoran soto kambing Pak Kumis juga udah ramai gitu ya. Nah, cuman kembali lagi ya, artinya kuliner ini kan emang kebutuhan makanan hari-hari kan, jadi nggak bisa kuliner ya udah saya pikir sudah lepas kontrol ya. Kita sudah tidak ada, makanya kemarin belum lama kan ada satu department store yang terduga di klaster. Ya. SPG-nya salah satunya untuk COVID ya sudah, itu resiko yang harus dihadapi. Iya, berarti jadi emang harus begitu ya siklusnya ya. Kalau ketutup ya 14 hari ditutup baru buka lagi gitu kan ya. Ya mau nggak mau. Kalau hotel sekarang ada satu konsep yang sebenarnya udah dari 3 tahun yang lalu dan sudah mulai, dan hebatnya sudah mulai masuk di Bogor, bahkan sudah masuk, sudah ada di daerah seputaran Cimanggus itu. Itu yang namanya produk yang namanya Fasos dan nyebut produk. Ada produk yang menyebut yang namanya ghost kitchen atau virtual kitchen kan. Oh, sama itu, dengan Rebel di India ya. Ya, betul, The Rebels. Saya nyebut merek. Ya. Dan tim The Rebels ini sekarang sudah ada di Indonesia dan sudah menguasai secara pelan-pelan mendisrupsi pasar-pasar makanan lokal di Kota Bogor. Saya lihat dengan harga yang lebih murah, dengan program-program diskon yang menggiurkan, mereka punya kelebihan atau advantage ya, karena dapurnya itu kitchennya bukan dapur yang dia memang mendedikasikan untuk dapur sebuah restoran, tapi dia bisa menyajikan makanan-makanan sekelas restoran. Jadi dapur rumahan yang disewa lah kayak oleh dia gitu. Bogor Creative Festival ngerjain itu. Kenapa? Bogor Creative Festival ngerjain itu. Kita mau jadi kitchen, only kitchen. Iya, saya pikir sah-sah aja. Bahkan dengan modelnya itu, si virtual kitchen ini bisa lebih menggerus restoran-restoran konvensional nanti.
Misalkan mau makan apa, mau makan teriyaki, sukiyaki dan sebagainya, nggak perlu lagi harus datang ke satu tempat makan yang sudah terkenal brandnya gitu ya. Mereka bisa Ya, datang, bisa menelpon, diantar langsung di tempat, dilayani di tempat. ya tiga tahun 4 tahun yang lalu saya bikin dapur weekend, tapi belum populer, belum hidup waktu itu. Mungkin sekarang udah mulai ada itu dapur weekend, jadi orang mesen makanan rumahan sesuai dengan yang dia mau, dengan chef orang-orang asli daerahnya. Kalau orang Aceh ya orang Aceh yang ngerjain gitu loh. Orang Bisa. Nah, itu berarti tiga bukan tiga teori ya, tiga aspek yang harus dipertimbangkan, Kang. Pertama itu rasa, udah pasti. Makanan tuh, jual makanan rasanya kalau nggak enak, cuma ya rasa itu harus enak. Yang kedua, Kang, kemasan, Kang. Akang bikin apa? Misalkan bikin produk mie Aceh gitu ya. Nah, mie Aceh Akang ini kemasannya harus tempting dibandingkan dengan mie Aceh yang konvensional. Tanpa kemasan yang menarik, tanpa sebuah sajian dengan sumpit yang unik misalkan seperti itu, tanpa menikmati mie Aceh yang baru yang ini sulit bersaing dengan yang konvensional karena konvensional sudah punya menang di rasa kan. Jadi salah satu keunggulannya adalah kemasan. Jadi kemasan yang pertama itu adalah rasa, dan yang ketiga itu adalah storytelling kan. Storytelling kalau udah jualan di virtual ini itu harus kuat. Bagaimana kisahnya mie Aceh Akang itu? Bagaimana kisahnya karedok Akang itu? Bagaimana kisahnya nasi goreng Akang itu? Storytelling itu menentukan. Sekarang menjadi sebuah cara bagaimana menjual produk di dunia virtual itu adalah storytelling. Karena tadinya storytelling ini biasanya dinilai dalam sebuah pertandingan, Kang. Kalau kita ke champion jago masak nih gitu ya. Biasanya kan si chefnya cerita tuh, ini saya buat ini karena ini ya. Storytelling itu kan ada nilainya, Kak. Nah, sekarang itu menjadi sebuah kekuatan dalam menjual produk makanan di virtual. Iya, menarik Story-nya, ya. Kalau urusan makanan nggak akan pernah berhenti ya, kalau urusan makanan. Akan pernah berhenti, never ending story lah. Okay. Jadi walaupun akan bikin kopi susu, misalkan susu kekinian kopi susu gitu, rasa karamel, rasa apa, storytelling-nya bagaimana? Saya barusan belum lama mendatangi satu kedai kopi yang cukup happening di Jakarta. Nah, dia membuat tagline bahwa kopi enak, kopi enak temannya harus enak. Nah, kopi enak temannya harus enak. Ya. Jadi kalau lu cuma kopi enak doang, temannya nggak enak, dan dia buktikan dia punya food pairing-nya, teman makanannya enak. Itu yang menjadi saya lihat bahwa tagline-nya dia berhasil. Dan dia udah punya kurang lebih sekitar 8 apa 7 cabang di Jakarta sekarang. Cepat sekali berkembangnya. Ya, jadi kalau mau bisnis itu ya. Ya kalau mau bisnis itu berarti ya. Iya. Bisnis. Jalanin aja, hidupkan lagi rasanya, kemasannya di-develop, storytelling-nya dibangun. Storytelling nggak harus tentang makanannya, Kang. Storytelling juga bisa bagaimana prosesnya. Proses Akang dari mulai motong bawang bersih pakai hand glove, diliatin pakai topi headset segala macam. Itu bisa menjadi kekuatan. Wih, masaknya bersih loh gitu. Padahal kan itu cuma scan hari itu doang, itu nggak tahu selanjutnya mah. Tapi kan kadang-kadang udah biasa kita ngelihat dapur di depan ada ikan apa, orang Indonesia tuh kuat di situ ya, ya menarik sih memang. Tapi memang kita harus tetap bergerak ya. Bisnis yang paling paling itu adalah menyediakan makanan ya. Ya. Tetap harus jadi itu. Jasa penyedia makanan minuman itu sekarang luar biasa. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak inovatif ya selesai sudah. Apalagi cuma hanya menunggu bola, wah sudah. Tapi saya nggak tahu nih cerita air mancur di Bogor gimana ya, ramai tetap masih ya. Pusat-pusat kuliner malam. Tradisional sih sudah punya pasar yang tidak terganggu ya. Dia udah punya rasa orang-orang kangen dengan salah satu sop buntutnya, salah satunya udah nggak terganggu, Kang. Udah aman-aman aja dia. Udah nggak ngerasa takut. Namun kan, iya, tapi secara overall yang konvensional ini sangat menurun drastis. Dari misalkan satu minggu misalkan dia bisa menghabiskan misalkan 50 kilo daging misalkan. Sekarang untuk bisa menghabiskan 30 kilo daging udah bagus gitu. Gitu. Karena jumlah volumenya yang berkurang. Iya. Kalau menurut Kang Riki, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, kira-kira kuat berapa lama lagi nih?
kita. Nah, Kalau kalau dari analisis para CEO yang menguasai makanan itu ya, CEO produk-produk Indofood dan sebagainya, mereka sudah mengalami sekarang terdepresiasi terus, penjualan turun terus 30%. Kenapa 30% mereka turun? Mereka menyalahkan ekonomi secara makro sih. Tapi kalau saya sih melihatnya bukan. Produk-produk mereka sekarang itu dalam kondisi mereka tidak bisa ekspansif, tidak bisa membuat produk yang baru, tapi mereka tergerus oleh pasar-pasar makanan-makanan yang tadi saya bilang, makanan-makanan yang sifatnya grassroots, kelas masyarakat, namun inovatif makanannya. Jadi contoh lah, misalkan salah satu CEO dari produk yang kita kenal dengan sosisnya gitu ya, itu mengatakan bahwa terus dari berapa bulan ini penjualan sales turun terus di angka 30% turun. Jadi kalau sampai terus dia nggak bisa naik, dia bilang resesi. Menurut dia, ya. Kalau ditanya sampai kapan, ya saya lihat untuk kalangan industri besar mungkin tinggal bertahan sampai akhir tahun, Kang. Kalau akhir tahun dia turun terus penjualannya sudah PHK besar-besaran. Tapi untuk pasar real, pasar rumah tangga, ini saya pikir sudah mulai bergerak karena ini menjadi pasar alternatif ya. Orang sekarang nggak mau lagi beli produk, ini ada produk yang sifatnya produk yang harus dia kenal, well known. Gitu. Dan sekarang food aggregator itu menentukan sekali tuh, GoFood, GrabFood, cek deh kepada mereka, GoFood, GrabFood berapa naiknya sekarang? Naik sekali, pesat sekali. Jadi menarik ya, lokalitas dan aproksimilitas itu menjadi penting sekarang, kedekatan, lokalitas itu jadi penting ya. Jadi skala perusahaan yang besar itu akan mengecil jadinya. Jadi ya itu yang mungkin dibaca oleh Rebel ya. Dia bikin ghost kitchen di setiap kota gitu untuk setiap kecamatan bahkan. Dia maunya targetnya tiap kecamatan. Bayangin kalau ghost kitchen itu di tiap kecamatan dia ada, selesai sudah. Karena dia investment, dia nggak pakai dapur, dia nggak, istilahnya nggak bahasa mereka tuh tidak mortar gitu ya. Bayangin nggak ada showcase, nggak ada apa, ya cuma orang yang kerja bikin masak, dan masakannya standar resipinya sudah expand, sudah standar. Ya. Saya udah coba produknya beberapa, memang acceptable lah gitu. Dan kita rasa origin mereka dari sana dapat gitu. Kita ngerasa ada sensasi yang berbeda. Cuma kan tentunya kalau makanan kan subjektif banget ya. Kita hari ini doyan makan ini, besok kita nggak belum tuh mau makan itu lagi gitu kan. Tetap yang namanya sangu koneng, kupat tahu mah masih merajai lah makan pagi. Itu nggak akan dibikin Rebel, tapi bisa jadi dia bikin buras juga nanti ya. Bisa jadi, cuman kan saya bilang tadi, bisa nggak dia memahami cita rasanya? Ya, seorang Gordon Ramsay aja ngikutin buat rendang aja ditantang sama William Wongso nggak sama. Bumbu boleh sama, tapi tangan beda. Cita rasa itu bicara sense ya, bicara daya rekam oseofagus kita ini. Akang udah tahu lah sate Madura yang enak tuh ini gitu. Biar kata nanti yang bikinnya chef dari mana bikin sate Madura, tenggelah sate Madura itu karena udah direkam di sini. Jadi nggak bisa. Jadi itu memang diversity yang penting ya. Betul. Ya. Sama lah kayak kita bikin makanan Prancis gitu, wow udah jago juara dunia. Orang Prancis orang lebih ngenah nih. Oke lah, terima kasih banyak Kang Ricky. Mudah-mudahan pujian kita menarik ini soal makanan dan glamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.